Sobat-sobat, Nabi bersabda, "Innama bu'istu li'u tamima solihil ahlak." Bahkan cara membacanya hati-hati, khawatir keliru. Misalnya, innama bu'istu liutammima solihal akhlak. Ada hadis seperti itu. Jadi soleh itu menjadi apa? Menjadi maf'ul. Maf'ul harus dibaca nasab. Kalau dibaca solihi benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ustaduna Syekhul Islami Burhanuddin rahimahullahu ta'ala yahki an syaihin minal masyayikhi. Ustadku bercerita, yakni Syekh Burhanuddin bercerita an syaihin minal masyayikhi, dari salah satu dari beberapa guru. Apa isi ceritanya? Anna faqihan kana wada'al mihbarata. Sesungguhnya ada seorang yang alim fikih. Ada seseorang yang alim fikih. Maka kita memang dianjurkan untuk alim fikih. Agar benar cara beribadah, baik cara beribadah, harus mengerti tentang ilmu fikih. Bagaimana sholatnya agar baik, agar benar, puasanya, hajinya, harus mengerti ilmu fikih. Jadi tidak sembarangan di dalam beribadah. Tidak mudah memvonis ibadah orang lain itu keliru. Itu kalau mengerti fikih. Apalagi sampai membid'ahkan, mensyirikkan, dan mengkafirkan. Kalau alim fikih luas ilmunya, banyak mengerti tentang hukum, maka orang itu tidak mudah menuduh orang lain itu keliru. Maka suatu saat kata Syekh, ustadznya bercerita, ada seorang yang alim fikih wada'al mihbarata, meletakkan tempat mansen alal kitab, di atas kitab. Dari tempat mansen ditempatkan di atas ditaruh di atas kitab, padahal alim fikih. Faqala lahu bil farisiyati burniyaba. Maka Syekh gurunya berkata kepada orang yang alim fikih dengan bahasa apa? Dengan bahasa Paris. Burniyaba, engkau tidak akan mendapatkan manfaat ilmu. Untuk mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat, berhati-hati walaupun meletakkan tempat mansen. Jangan sampai ditaruh di atas kitab, apalagi yang lain. Terkadang di atas kitab itu ada apa? Ada kue dan semacamnya. Itu tidak boleh. Yang lebih utama jangan seperti itu. Digagalkan perangai-perangai seperti itu. Agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ditegur itu adalah orang yang alim kok. Alim fikih. Tapi namanya guru selalu punya harapan agar santrinya dapat ilmu yang bermanfaat, maka diberi nasihat.
jangan menaruh tempat mansen di atas kitab, karena tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu kehati-hatian ulama kita, ulama min ahli sunnah wal jamaah, berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Dari hati-hatinya. Bahkan kalau ulama kita membaca hadis, membaca ayat, belajar, mengulang pelajaran, tidak mengulang kecuali dalam keadaan suci. Bahkan cara membacanya hati-hati, khawatir keliru. Misalnya, innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Ada hadis seperti itu. Jadi sholih itu menjadi apa? Menjadi maf'ul. Maf'ul harus dibaca nasab. Kalau dibaca sholihi benar tidak? Salah. Dibaca sholihu benar tidak? Salah. Ulama kita hati-hati. Karena keliru di dalam memberikan harkat, bisa jadi keliru memahami, apalagi lafadznya atau hurufnya dirubah. Itu kehati-hatian ulama kita. Jadi cara membacanya, cara melafadzkan atau menyebutkan hurufnya sholihah, tidak disebut salihah, itu kan beda. Artinya juga beda. Itu kehati-hatian. Sampai-sampai mangsen itu atau bolpen itu tidak ditaruh di atas kitab. Itu bentuk kehati-hatian ulama kita pada waktu menuntut akhirnya apa yang didapat? Ilmunya barakah, manfaat, hatinya bersih. Wa kana ustadzuna al-qadhi al-imamu al-ajallu fakhrul islam al-ma'rufu biqadhi khan rahimahullahu ta'ala yaqulu. Kata Syekh, kata ustadznya juga bercerita, ada namanya Syekh Qadhi Khan yang ma'ruf, yang dikenal dengan Qadhi Khan. Qadhi Khan itu yaqulu, berkata, illam yurid bidzalikal istighfafa fala ba'sa bihi. Jika seorang faqih, orang yang alim fikih, meletakkan tempat mansen di atas kitab, tidak bertujuan untuk menghina, untuk mengentengkan, untuk meremehkan, tidak ada tujuan untuk ya sekedar ditaruh, tidak ada tujuan meremehkan, fala ba'sa, maka tidak jadi masalah. Kata Syekh Qadhi Khan, kalau menempatkan atau menaruh tempat mansen di atas kitab tidak bertujuan meremehkan, ya tidak apa-apa, tidak jadi masalah, fala ba'sa, tidak jadi masalah. Wal aula ayyataharraza anhu, yang lebih utama tidak seperti itu, tidak menaruh pulpen atau tempat mansen di atas kitab. Wa minat ta'zimi al-wajibi ayujawwida kitabatal kitabi, maka termasuk talibul ilmi, orang yang mencari ilmu, yang wajib, ta'zim yang wajib, ayujawwida kitabatal kitabi, harus memperindah tulisan. Mak bagus oleh Husafi tulisan. Alhamdulillah bagus. Bari coba. Apa? Belajar menulis dengan baik. Wala yuqarmita,
jangan mengecilkan tulisan. Jangan mengecilkan jangan menulis dengan kecil. Wa yatrukal hasyata, jangan menulis di pinggiran kitab. Illa indat darurati, kecuali dalam keadaan darurat. Wara'a Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, Abu Hanifah suatu ketika melihat seseorang katiban, yakni tukang tulis, yuqarmitu fil kitabati, kecil di dalam tulisannya. Dilihat oleh Abi Hanifah, kok kecil tulisannya. Faqala lima tuqarmitu, Abi Hanifah bertanya, kenapa Anda mengecilkan tulisan? Kenapa tulisannya dikecilkan? Lima tuqarmitu khattaka in ishta tandam, jika kau hidup engkau akan menyesal. Wa in mutta tustam, jika engkau mati engkau akan dicela karena tidak bisa dibaca. Kan ya, tulisan kecil, maka orang yang mau membaca tidak bisa, apalagi sampai camuk dan macam-macam. Yakni idza syikhta wa dha'afa basaruka nadimta. Apa yang dimaksud? Jika Anda sudah tua dan penglihatannya sudah lemah, nadimta, maka Anda akan menyesal. Ya, kalau sekarang, kalau masih muda, penglihatannya masih sehat, walaupun tulisan kecil masih bisa dibaca. Kalau sudah tua, jangankan yang kecil, yang besar saja masih perlu bantuan kacamata. Kalau sudah tua, tulisan yang kecil itu, orang yang menulis itu merasa kenapa waktu itu tulisan saya kecil-kecil? Ala dzalika, atas hal yang tersebut. Ya Allah, Al-Fatihah.